Sebetulnya saya menahan tawa geli ya. Kenapa? Sebab saya baru saja selesai teleponan, langsung berpikir, oh udah bikin video TikTok saja. Saya baru teleponan dengan salah satu teman di Jakarta. Kami ber apa ya, saling menanggapi, katanya Bang Onel. Gimana tanggapan Bang Onel terkait video yang saya kirim? Saya katakan luar biasa. Saya baru mendapatkan ada seorang sosok manusia yang santainya luar biasa. Dan itu hanya ada pada seorang Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, negara saya. Berbagai macam cara untuk menjatuhkan, mulai dari masyarakat ecek-ecek, masyarakat nasi bungkus, sampai yang berkelas, yang menyatakan dirinya adalah profesor, orang paling pintar, yang menyatakan semua warga ini adalah orang dungu. Profesor-profesor ikut menyerang Jokowi, tetapi Jokowi tetap santai, bahkan mengeluarkan kata-kata yang sangat menohok. Ayo, yang kurang dikomplitin aja. Coba, manusia mana yang sesabar itu? Semua sudah, hujatan sudah, dari kebun binatang sampai kata-kata yang luar biasa, sampai sekarang seorang Koni Bakri menyerang harkat martabat seorang Iriana, sesama perempuan. Ketika semuanya sudah kemarin itu senangnya luar biasa, euforia. Ketika sebuah lembaga swadaya masyarakat, LSM, NGO, dengan nama OCCRP berkedudukan di Belanda, di Eropa, menuliskan bahwa Jokowi sebagai finalis orang terkoruptor, orang korupsi sedunia. Semua kelompok 16 dan kelompok 24% senang luar biasa. Bahkan ada yang sampai potong kerbau. Saking semangatnya, saking senangnya bahwa Jokowi akan segera ditangkap karena dia adalah pelaku korupsi terbesar sedunia. Sudah kan, ada laporan tuh, Abraham Samad menyuruh KPK, Abraham Samad menyuruh KPK segera selidiki. Tapi tahu nggak betapa hebatnya seorang Jokowi? Berita yang ada di OCCRP, saya ulangi sahabat Onel, berita yang muncul di laman OCCRP hanya beberapa jam setelah itu, berita itu tidak ditemukan lagi. Padahal kata mereka di kelompok 16 dan 24 itu, OCCRP pernah menjatuhkan 72 pejabat negara, termasuk apa kemarin tuh, yang paper itu. Nah, Panama Paper. itu kemarin kan beritanya bahwa wah, luar biasa. Beberapa pengusaha Indonesia termasuk di dalam Red Paper. Red Paper kan udah, Red Chili Pepper ya. Itu grup musik. Nah, itu OCCRP. Nah, di tangan seorang Jokowi ketika OCCRP memuat berita itu, ternyata hanya beberapa jam setelah itu beritanya dihapus oleh OCCRP. Artinya, sahabat Onel, artinya dulu OCCRP sukses membuat berita menjatuhkan pejabat-pejabat negara lain, dan OCCRP semakin besar, semakin dipercaya. Tetapi di tangan Jokowi, disinilah kehancuran OCCRP.
Ketika beritanya hanya beberapa jam setelah itu hilang, maka anjloklah OCCRP. Artinya, OCCRP menyebarkan berita yang tidak valid. Berita hoax. Saya ulangi. Artinya, OCCRP yang menjadi kebanggaan euforia sesaat, kelompok 16-24%, itu hilang. Kita tidak bisa lagi mengakses, mencari berita bahwa Jokowi adalah seorang koruptor nomor 2 di dunia. Tidak ada lagi. Saya juga coba belajar sampai saya datang ke teman saya. Bagaimana caranya kita membuka laman OCCRP. Kita cari. Ternyata tidak ada. Sudah ditutup. Aduh. Ayo. Seperti kata Pak Jokowi. Ya. Ayo. Yang kurang dikomplitin. Apalagi. Di dalam negeri sudah. KONI sudah. Apalagi KONI. KONI sekarang nggak berani pulang ke Republik ini. Dan saya sedikit titip pesan buat KONI Bakri. KONI, Anda seorang perempuan. Anda melecehkan perempuan juga. Anda nyebut anak durhaka. Coba ngaca sedikit ya, KONI ya. Ngaca sedikit. Berdiri di depan kaca. Bandingkan dengan Ibu Iriana. Ya. Lebih bernilai mana? Anda seorang profesor, Ibu Iriana hanya perempuan biasa. Tetapi, KONI, Ibu Iriana sukses memegang nilai harkat martabat seorang perempuan, menjaga keutuhan rumah tangga. Dibanding Anda, 3 kali Anda menikah dan gagal. Artinya Anda adalah perempuan gagal. Karena kode keberhasilan, kesuksesan seorang perempuan itu adalah ketika dia berhasil membina rumah tangga, membesarkan anak-anaknya menjadi seorang yang sukses. Mendampingi suami. Anda? Baik, sahabat Onel. Jadi sekali lagi, Jokowi memang luar biasa. Pelan tapi pasti, dan OCCRP yang dibanggakan oleh orang-orang di dunia termasuk Indonesia, yang katanya berhasil menumbangkan 72 tokoh-tokoh dunia. Tetapi di tangan Jokowi, OCCRP ambruk. Dan label bahwa OCCRP adalah lembaga yang bisa disuap memiliki kebenaran. Karena apa? Karena beritanya hanya sekian detik, sekian menit saja setelah itu hilang. Halo? Yang sudah bayar OCCRP, pesan beritanya masuk, bagaimana? Berapa kerugian? Salam akal sehat, Indonesia cerdas. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama statement atau pernyataan dari Bung Onel ini. Ia mengungkapkan bahwa mantan Presiden Jokowi itu sungguh sosok yang sangat luar biasa, di mana hampir seluruh pejabat publik di dunia ini, ketika namanya sudah dirilis oleh OCCRP, sebuah lembaga dunia yang ada di Belanda, itu nyaris tidak pernah lolos dari statement mereka, rilisan mereka, dan rata-rata para pejabat tersebut akhirnya tumbang atau jatuh. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Bung Onel tadi, memang mantan Presiden Jokowi ini sungguh luar biasa ya. Tidak disangka-sangka, beritanya cuman sekian jam lalu hilang, lenyap. Ini menunjukkan kepada publik bahwa Jokowi bukan hebat dalam arti berupaya untuk memanipulasi ataupun menyogok atau menyuap agar pemberitaan itu segera berakhir atau dihapus, tetapi menunjukkan kepada publik bahwa sesungguhnya Jokowi adalah orang benar, Jokowi adalah orang baik, sehingga ketika ada pihak-pihak tertentu yang berupaya keras untuk menjatuhkannya, sangat susah dan bahkan tidak pernah berhasil. Posisi RP seperti diungkapkan tadi, memang memiliki sejarah panjang, dan setiap data yang mereka sajikan itu selalu akurat. Salah satu yang cukup familiar yaitu Panama Paper.
Tetapi lagi-lagi diungkapkan tadi bahwa kehebatan atau nama besar OCCRP akhirnya harus tumbang di tangan seorang Jokowi, seorang desa ya yang datang dari Solo menuju ke ibu kota dan akhirnya memimpin 2 periode sebagai presiden di Indonesia ini, di mana ratusan juta penduduk menghuni di negara ini. Nah, ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa, dan ini harusnya menjadi kebanggaan sebagai orang Indonesia. Tetap sangat disayangkan ada pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan harus berupaya keras untuk menjatuhkan mantan Presiden Jokowi ini. Bahkan tak tanggung-tanggung, istri dari mantan Presiden Jokowi ini pun ikut-ikutan disorot, disebut, bahkan bukan tidak mungkin mereka memberikan informasi-informasi palsu terkait Ibu Iriana Jokowi. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa Ibu Iriana adalah orang baik, orang benar, sehingga sukses mendampingi suaminya mulai dari wali kota hingga gubernur dan bahkan presiden 2 periode, dan semua anak-anaknya sukses. Jika ibu yang keliru atau ibu yang salah mendidik anak-anak atau salah mengurus rumah tangganya dengan baik, jelas pasti anak-anaknya tidak bakal jadi orang dan suaminya pun tidak bisa sesukses ini. Tapi ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa keluarga ini adalah keluarga yang benar. Dan kita harus sadari bahwa setiap di mana saja kita tanam padi pasti akan tumbuh rumput. Tetapi ketika kita mencoba menanam rumput, tidak akan pernah tumbuh padi sebatang pun. Itulah kira-kira apa yang sudah dilakukan atau diperjuangkan oleh mantan Presiden Jokowi selama ini. Baik, selanjutnya kita ikuti beberapa statement atau pernyataan dari berbagai pihak terkait dengan mantan Presiden Jokowi ini yang ya diupayakan dengan sedemikian rupa untuk menjatuhkannya, namun pada akhirnya gagal. Kita akan ikuti bagaimana reaksi atau respon dari para netizen terkait hal ini. Mengejutkan. Di akhir tahun 2024, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) tiba-tiba menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu finalis dalam daftar pemimpin paling korup dunia. Tentu saja laporan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat citra Pak Jokowi yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang pro-rakyat dan berkomitmen pada pembangunan infrastruktur. Lalu apa saja indikator penilaian OCCRP ini? Di sana disebutkan yang pertama yaitu skala dan dampak korupsi itu sendiri. Laporan OCCRP menyoroti proyek-proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam laporannya ada dugaan bahwa proyek-proyek ini mengalami kebocoran anggaran yang signifikan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaannya. Indikator kedua yaitu keterlibatan dalam kejahatan terorganisir. Sebenarnya tidak ada bukti langsung yang ditampilkan oleh OCCRP dalam mengaitkan Pak Jokowi dengan jaringan kejahatan terorganisir yang dimaksud. Mereka hanya menyebutkan adanya kolusi dengan pengusaha besar yang memiliki pengaruh kuat di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian indikator yang ketiga yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Laporan OCCRP mengkritik Pak Jokowi yang diduga menggunakan kekuasaannya untuk memperkuat posisi politiknya, termasuk melalui penunjukan pejabat yang loyal dan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Indikator keempat, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Laporan ini menyebutkan beberapa kebijakan dan proyek di bawah pemerintahan Pak Jokowi dikritik karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta adanya upaya untuk menghindari pengawasan publik. Indikator kelima, sekaligus yang terakhir, yaitu laporan dan investigasi jurnalis. OCCRP mendasarkan penilaiannya pada berbagai investigasi jurnalis yang mengungkap dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Salah satu media dalam negeri yang terafiliasi dengan OCCRP yaitu Tempo. Ya kita tahu, Tempo adalah media yang sering memberitakan sisi negatif Pak Jokowi. Tentu saja laporan ini menimbulkan kontroversi besar di Indonesia.
Beberapa pihak bahkan menantang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Di sisi lain, ada juga yang menganggap laporan ini sebagai fitnah dan framing jahat terhadap Pak Jokowi. Para pendukung Pak Jokowi tentu saja menolak laporan ini dan menganggapnya sebagai fitnah serta upaya untuk menjatuhkan citra Pak Jokowi. Bahkan mencurigai pihak-pihak tertentu sebagai dalang munculnya laporan ini. Jadi laporan OCCRP ini memang memicu berbagai reaksi dan perdebatan di kalangan masyarakat dan pemerintahan. Kalau menurut kalian bagaimana? Coba kita diskusikan di kolom komentar di sini. Oke, thank you. Saudara, saya lebih suka dibilang dungu ternak Mulyono ketimbang kelihatannya cerdas padahal super duper dungu. Hari ini kita lihat di lamannya OCCRP tiba-tiba data Jokowi hilang, saudara. Hilang dari websitenya OCCRP. Why? Oh, rupanya terjadi kekeliruan informasi ketika OCCRP memakai Google Form dan meminta orang-orang mengisi siapakah orang terkorup sedunia. Maka grup Tempo dan kawan-kawan mengajak mengisi data-data palsu bahwa Joko Widodo adalah orang terkorup. Jadi metodologi OCCRP untuk mendapatkan merilis hasil daripada surveinya itu hanya berdasarkan Google Form, saudara. Tidak ada riset yang mendalam, ya, secara komprehensif begitu, datang ke Indonesia, keliling di seluruh provinsi-provinsi penting dan menanyakan kepada masyarakat langsung. Jadi kita lihat bahwa yang kelihatan cerdas aja bisa sangat super duper dungu. Seperti Rocky Gerung contohnya. Bahasa yang dipakai oleh Rocky Gerung selalu dungu, ternak, Mulyono. Kami ini warga negara Indonesia. Kami bangga memiliki presiden selama 2 periode yang membangun dengan fakta dan nyata, dengan kerja. Kita juga mendengar pengakuan itu dari orang-orang yang kredibel. Ya, siapa itu? Ya, Luhut Binsar Panjaitan, Sri Mulyani menterinya sendiri, bahkan dari mulut Bapak Prabowo, presiden terpilih. Hanya orang yang tidak punya akal sehat dan hati nurani yang tidak bisa mengakui bahwa Jokowi adalah orang yang sangat berjasa bagi bangsa ini. Jadi saya melihat segala upaya, usaha untuk menjelekkan nama Bapak Jokowi hanya menghasilkan nilai tambah bagi pribadi Bapak Joko Widodo dan keluarga. Akhirnya, saudara, nama baik mencari jalannya sendiri. Ketika karakter kita bangun dengan kerja. Itulah prinsip yang saya pegang. Saya pernah dijelekan. Dan saya merasakan tahun-tahun yang cukup sulit saya hadapi. Tetapi akhirnya
masyarakat, baik itu di kota, kolega dan sebagainya, mengakui bahwa apa yang dikatakan orang tidak sesuai dengan kenyataannya. Gitu. Jadi itulah saudara fakta. Kita masyarakat Indonesia yang sudah semakin cerdas memang terbagi dua kelompok. Yang satu kelihatan kelompok yang merasa dirinya cerdas, tetapi padahal super duper dungu. Ya, contohnya tadi seorang akademisi bernama Rocky Gerung dan kawan-kawan, ya, yang selalu mengatakan dungu dan dungu dan dungu. Sementara satu kelompok lagi, yaitu kelompok Jokowi dan para pendukungnya yang kelihatan disebut ternak Mulyono dan dungu. Tetapi kami mengalami hasil nyata prestasi Bapak Jokowi yang bukan cuma omon-omon saja. Jadi akhirnya saudara, kita lihat ketika seseorang hidupnya makin tidak baik, di akhir hidupnya tidak bisa menghasilkan kerja nyata, hanya omon-omon saja. Siapakah sebenarnya yang paling dungu dan super duper dungu? Anda silakan berkomentar. Oke, God bless you, all the best. Ini lawan-lawannya Prabowo dan Jokowi, ya, lawan-lawannya kena gocek sebenarnya. Ya, mau tahu kenapa digocek? Ya, ini disclaimer dari Rusen 98 ya. Tolong ikuti saya, tolong perhatiin. Jadi gini, strategi yang dimainkan oleh Prabowo dan Jokowi ya, ini memang duet maut nih, ya, dimana yang satu jalan sebagai image yang baik, yang satu dimainkan dengan image yang buruk, gitu ya. Antar keduanya, Pak Jokowi memang sekarang peranan seperti itu, gitu ya. Untuk apa? Untuk memecah isu-isu yang krusial yang harus dijalankan Pak Prabowo. Ya, kita tahu kemarin PPN 12% amanah undang-undang itu ramai kan, ya kan, penolakan dan itu bisa menjadi alat ya untuk menggoyang pemerintahan Prabowo Gibran. Tetapi lihat, dikeluarkanlah sesuatu yang viral-viral, ya nggak, tersangka Pak Hasto viral, kemudian muncul lagi ya nominasi dari OCCRP terhadap Pak Jokowi viral, ya kan? Nah, dua hal yang viral ini cukup menutupi isu-isu yang sangat krusial sehingga meloloskan PPN 12%. Ya, ketika Pak Prabowo mengumumkan, itu riaknya sedikit, kalem, lolos dia, gitu ya. Itu yang saya anggap permainan Prabowo dan Jokowi ini luar biasa main caturnya, gitu ya. Jadi bagi Pak Jokowi sekarang nggak ada masalah nominasi itu. Dan lucunya kan situs OCCRP juga kan ternyata di take down dan atau hilang itu namanya Pak Jokowi, gitu ya. Nah, ini yang apa namanya, menurut saya itu strategi yang ciamik yang dilakukan kedua tokoh politik besar ini ya. Kita mau lihat, kita akan tunggu apalagi sih cara-cara strategi mereka berdua ini dalam menjalankan apa namanya amanahnya untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Ya, Guntur Romli, terkait dengan laporan OCCRP ya, bahwa Jokowi itu termasuk pemimpin paling korup 2024. Anda katakan bahwa Jokowi mempermalukan Indonesia di mata dunia. Ya, saya pikir cara berpikir Anda ini seperti kayak kekanak-kanakan ya. Anda sendirilah kerjasama dengan OCCRP ya, minta OCCRP itu ya sebagai lembaga ataupun organisasi jurnalis investigasi ya,
beberkan bukti detail. Jangan gunakan metodologi polling, ya, pengumpulan pendapat, lalu ya bikin framing. Itu yang pada video saya sebelumnya saya katakan, posisi RP itu ya sebetulnya satu organisasi kejahatan, ya? Menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Katanya sebuah lembaga yang berbasis data, kok kayak begitu, ya? Mau bandingkan dengan Bashar al-Assad, ya, Presiden Suriah itu. Mana Indonesia selama ini diterpa peperangan, ya, genosida, ya, terhadap warga negaranya sendiri, terusir dari negaranya sendiri, ya, membiarkan rakyatnya menderita sementara dia bersenang-senang. Itu kan Al-Assad. Sementara Anda buta ya terhadap fakta bahwa sebegitu besar ya cintanya rakyat Indonesia ini kepada Joko Widodo, karena mereka merasakan, mengalami secara langsung kinerja dari Joko Widodo. Cuman Anda sendiri karena sakit hati, ya, Anda itu kan belum bisa menyembuhkan diri dari luka yang begitu menyayat hati Anda, lalu Anda menyanjung posisi RP itu, menyampaikan hal-hal yang jahat terhadap Joko Widodo. Posisi RP mengakui bahwa tidak mempunyai bukti Jokowi korupsi. Nah lo, posisi RP mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam kasus korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintah Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama. Kata penerbit ini ya. Nah, jika tidak mempunyai bukti, pertanyaannya, kenapa nama Jokowi dimasukkan ke dalam nominasi pemimpin terkorup dunia? Ternyata OSIS RP memasukkan nama Jokowi sebagai tokoh terkorup karena banyak menerima kiriman email. Kami membuat pengumuman umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal, beserta individu yang kurang dikenal. Tulis OSIS RP. Oh, jadi dasarnya karena mendapat 55.000 kiriman email. Kira-kira 55.000 itu mewakili siapa? Apakah bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia? 55.000. Ya padahal kalau misalkan menggunakan sistem voting juga ya jutaan orang ke, 1 juta, 2 juta gitu. Ini mah ya buat voting kelasnya internasional dunia yang di votingnya. Warga sekabupaten juga kagak. Klarifikasi menohok OCCRP ini seperti yang dimuat oleh konten YouTube dari suara.com tanggal 2 Januari 2025. Ini dia tulisannya nih, klarifikasi menohok OCCRP setelah atau selesai dituding. Mari kita dengarkan seperti apa sih klarifikasi OCCRP menurut suara.com ini. Kita dengarkan sama-sama. Klarifikasi menohok OCCRP usai dituding tentukan tokoh korup lewat voting. Memangnya ini kontes. Soal tudingan dari berbagai pihak, OCCRP menyangkal pihaknya menentukan nominasi melalui voting.
Nominasi bukan ditentukan lewat voting, juri kami meninjau riset semua nominasi. Tetapi keputusan akhir ada di tangan para juri. Ini bukan konten popularitas. Tulis OCRP dikutip dari akun X mereka pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025. Tahun ini, para juri memilih Bashar al-Assad dengan alasan kekacauan dan kehancuran lintas perbatasan selama beberapa generasi yang disebabkan oleh rezimnya di Timur Tengah. Imbuhnya. Menurutnya, OCCRP pihaknya mempertimbangkan dari sisi kerusakan global atas korupsi atau kejahatan tiap nominasi tokoh. Kami menyelidiki korupsi, kejahatan, dan dampaknya terhadap kehidupan dan demokrasi, tulis akun OCCRP. Kami mempunyai pengalaman luas dalam bekerja dengan pelapor pelanggaran serta menangani kebocoran informasi sensitif. Investigasi kami merupakan kerjasama global. Jurnalis OCCRP mengungkap korupsi, melacak aliran uang lintas batas, dan mengungkap transaksi keuangan yang rumit. Tandasnya. Ya, itu tadi konten dari YouTube yang dibuat oleh suara.com dengan judul klarifikasi menohok OCCRP selesai dituding. Ya, kalau kita perhatikan dan kalau teman-teman kalau mau ngecek sendiri ya di akun X-nya atau Twitter-nya OCCRP ini, saya tidak menemukan adanya klarifikasi yang spesifik ditujukan untuk mengcounter apa yang kita bahas di Indonesia ya. Jadi penjelasan dari OCCRP di X atau di Twitter itu formalitas, itu untuk umum. Jadi kalau suara.com bilang klarifikasi menohok, itu yang menohok apanya? Terus siapa yang ditohok? Kalau bikin tajuk berita itu mau ya jangan begitu ya. Kesannya itu loh, klarifikasi menohok, yang ditohok siapa? Wong itu klarifikasi hanya penjelasan formal dari via OCCRP di akun Twitternya, tidak ditujukan kepada siapapun. Jadi ini suara.com ini tendensius ya, kayak mau manas-manasin. Kayaknya kalau nggak panas, nggak seru, nggak bakal dibaca orang atau nggak bakal ditonton orang beritanya. Terus kalau kita perhatikan redaksinya tadi, OCCRP menjelaskan bahwa tim investigasi atau juri-juri itu menyelidiki laporan, tetap ada unsur laporan, tetap ada unsur pengaduan. Artinya bahan-bahan yang diterima itu tetap datangnya dari pelapor, dari masing-masing negara. Tidak menjawab apapun klarifikasi ini, tapi memperjelas bahwa materi yang diterima atau diinvestigasi dan diselidiki oleh OCCRP berasal dari laporan, ya, laporan atau dari pelapor, ya, yang mengirimkan data-data mengenai siapa yang layak untuk diselidiki. Demikian tanggapan saya mengenai konten dari suara.com tanggal 2 Januari 2025. Semoga bermanfaat. Rahayu. Salam dari wong kita kalau baru tahu raso kamu. Makanlah fitnah tuh. Fitnah terus. Apa kamu tak tahu berita ini bahwa pihak dari OCCRP sudah menghapus berita itu karena Pak Jokowi tidak termasuk dalam nominasi terkorup di dunia. Tapi kamu masih memposting. Kamu ambil foto Pak Jokowi, kamu buat tulisan bahwa Insinyur Joko Widodo terkorup di dunia. Itulah kerja kamu. Kamu posting. Dapat berita, tidak kamu saring, langsung kamu posting. Apa tak takut dengan dosa kamu? Kalau kamu tak percaya bahwa itu sudah dihapus, cari dengan Mbak Google, tanya dengan Mbak Chrome. Cari di situ. Keluar galau itu tuh. Kamu omong aku ternak Mulyono. Kamu omong kami ternak Mulyono. Memang kami ternak Mulyono. Kamu omong kami bansos. Memang yo kami bansos. Kami 58% memang bansos. Tapi lebih bansos kamu. Dapat beras kamu yang paling duluan. Dapat BLT kamu yang paling duluan. Itulah kamu. Sembunyi tangan. Lempar batu. Ini dah lempar batu sembunyi tangan be. Kamu tuduh kami. Makonyo jangan termakan hoak. Saring dulu berita tuh. Kamu omong lapor, kamu tanya dengan OCCRP, tuntut OCCRP. Itu bukan Pak Jokowi wongnya.
Pak Jokowi tidak galak nuntut. Makonyo, jangan cukup memakan berita. Makan berita terus. Salam dari wong kita kalau. OCC RP kebanggaan pembenci Mulyono akhirnya klarifikasi, dapat email hingga disalahgunakan. OCC RP membuat pengumuman umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal beserta individu yang kurang dikenal. 55.000. Apakah cukup mewakili rakyat Indonesia? 55.000 itu sebagian kecil mungkin, ya kecil banget ya. Dijelaskan bahwa OCC RP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran datang dari orang-orang penyakit hati, orang-orang di seluruh dunia. OCC RP mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat sakit hati, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintah Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Praktisi hukum dari Universitas Trisakti berpandangan adanya nama Joko Widodo yang dicap sebagai tokoh korup di dunia tanpa bukti yang jelas merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Nggak perlu saya jelasin lagi, udah jelas ya. Tapi barisan baterai lobet itu ada aja gebrakannya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam gigis. Belakangan heboh hasil rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang memasukkan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke daftar tokoh terkorup 2024. Terkait hal itu, OCCRP memberikan klarifikasinya melalui situs resmi pada Jumat 3 Januari 2024. Dalam pengumumannya, OCCRP mengaku memasukkan nama Jokowi sebagai tokoh terkorup karena banyak menerima kiriman email. Pihaknya telah menerima setidaknya 55.000 laporan sejak nominasi itu dibuat. Tidak hanya itu, OCCRP ternyata juga tidak memiliki bukti Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama jabatannya. Namun, OCCRP mengklaim tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian, investigasi, dan keahlian kolektif jaringan. Jokowi kena serangan politik lewat status tokoh terkorup dari OCCRP. Guys, penetapan Jokowi sebagai tokoh terkorup di dunia oleh OCCRP ternyata menimbulkan banyak pertanyaan loh. Ada kecurigaan kalau aslinya stempel buruk yang diterima Jokowi itu tuh cuma pesanan politik aja buat serang nama baik Jokowi. Hal ini dijelasin sama Saiful Anam dari Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia. Saiful bilang kalau emang Jokowi terkorup, ya harusnya dibuktikan dong data dan dasarnya apa. Nggak bisa langsung kasih cap terkorup tanpa data valid. Saiful juga minta OCCRP buat buka metode penilaian dan dasar penilaiannya guys. Jangan sampai semuanya hanya asumsi yang akhirnya cuma niat jatuhin nama Jokowi. Menurut kalian, cap buruk OCCRP tentang Jokowi bener apa enggak ya guys? Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan isu yang sementara beredar bahwa mantan Presiden Jokowi masuk dalam finalis pemimpin terkorup di dunia dengan nomor urut 2 ya. Itu data yang dirilis oleh OCCRP, namun ya tidak dalam hitungan hari, mungkin hanya beberapa jam saja data tersebut langsung di take down atau dihapus kembali. Dan hal itu diungkap oleh salah satu pria tadi, ya, Bung Onel, mengungkapkan bahwa ya mantan Presiden Jokowi itu sungguh luar biasa ya, orang yang ya boleh dikatakan cukup karismatik dan banyak pihak yang berupaya untuk menjatuhkannya, namun hingga saat ini ya masih berdiri kokoh. Dan banyak netizen juga memberikan statement yang sama, memberikan support, dukungan untuk mantan Presiden Jokowi, dan justru memberikan kritikan pedas terhadap para pembenci Jokowi tersebut. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.